Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Dan malam hari ini kita akan mengadakan live trading. Seperti biasa di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Dan nanti ada teman saya Ardiansah, profesional trader yang akan memberikan gambaran analisa secara teknikal. Siapa tahu di malam hari ini di sesi perdagangan Amerika kita bisa menangkap peluang nih, peluang trading maksudnya. Nah, peluang trading dari instrumen yang nanti dianalisakan oleh Ardiansah atau mungkin untuk posisi sedikit jangka panjang, medium ya, medium ataupun jangka panjang ataupun mungkin buat besok hari Senin. Nah, untuk hari ini ada beberapa data ekonomi yang perlu kita perhatikan sebelum kita nanti ke analisa teknikal bersama Diansah. Kita lihat data ekonomi dulu. Untuk nanti malam untuk malam ini bukan nanti malam. Untuk malam ini jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat ada data ekonomi yang dirilis secara bersamaan ya dari benua Amerika, yaitu ada indeks harga PCE yang bulanan maupun yang tahunan. Kemudian ada indeks biaya ketenagakerjaan, indeks harga belanja konsumen, dan belanja personal. Nanti akan dirilis secara bersamaan jam 20 lebih 30 menit. Nah, untuk belanja personal diperkirakan mengalami penurunan dari 0,6% ke minus 0,6%. Nah, ini prediksinya cukup ekstrim sekali nih. Tapi ini nanti kita akan lihat apakah benar-benar ada penurunan yang cukup signifikan dari belanja personal ini. Kemudian dari indeks harga PCE inti yang tahunan diperkirakan ada kenaikan dari 4,7% ke 4,8%. Namun aktualnya nanti akan kita lihat di jam 20 lebih 30 menit. Kemudian jam 10 malam nanti akan dirilis juga masih dari benua Amerika data ekonomi jam 10 malam ekspektasi konsumen. Nah, nanti akan dirilis ekspektasi konsumen itu dari prediksinya 65,8, sedangkan data bulan kemarin sekitar 68,3. Jadi diperkirakan turun ya dari 68,3 ke prediksinya 65,8. Tapi aktualnya nanti kita akan lihat sama-sama di jam 10 malam. Kemudian juga ada sentimen konsumen, itu juga jam 10 malam, dirilis bersamaan. Bulan lalu sekitar 70,6, diprediksi untuk bulan ini di 68,7. Jadi melemah atau turun. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat jam 10 malam. Karena sentimen konsumen juga data yang cukup penting sekali ya, cukup penting sekali. Nah, untuk yang kemarin yang sedikit membuat harga dolar, indeks dolar atau mata uang dolar menguat cukup lumayan lumayan penguatannya membuat beberapa instrumen yang berlawanan dengan USD melemah. Nah, kayak pound sterling, euro, emas, kemudian Aussie dan mata uang yang lainnya yang berlawan USD mengalami pelemahan. Nah, itu ada PDB, produk domestik bruto, yang mana produk domestik bruto aktualnya cukup bagus sekali, 6,9 dan penguatan untuk strong untuk US. Nah, di saat yang bersamaan hari Kamis kemarin Fed meeting ya. Nah, ini bagi teman-teman trading yang menyimak atau mengikuti keputusan Bank Sentral Amerika yang meeting hari Kamis, hasil meetingnya dirilis Kamis pagi dan dilanjut pers conference oleh sang gubernur, itu membuat nadanya hawkish untuk dolar.
Nah, karena Bank Sentral Amerika ini sedang berada di jalur untuk menaikkan suku bunga. Tapi dibutuhkan data ekonomi yang lebih signifikan lagi, lebih kuat lagi. Sedangkan inflasi sepanjang tahun ini diperkirakan bisa ditekan. Nah, hal inilah yang membuat harga dolar mendapatkan suntikan untuk menguat, untuk naik. Nah, sedangkan instrumen trading yang berlawan dengan USD mengalami pelemahan. Seperti emas ini emas untuk sampai malam hari ini sempat terdorong turun sampai di 1790, 1780 dolar per troy ounce. Sedangkan crude oil masih cukup nyaman di level 87 karena terganggunya distribusi minyak di negara Rusia dan negara tetangganya karena adanya ketegangan di Rusia dan di Ukraina, perbatasan Rusia dengan Ukraina. Nanti membuat harga crude oil cukup nyaman di 87. Nah, crude oil ini memang rally, jadi bagi Anda yang ambil posisi sell averaging, diperhatikan equity ya, equity, kemudian jumlah lot, kalau misalnya Anda berencana untuk menggunakan teknik average, nah jumlah lot juga diperhatikan, jaraknya juga diperhatikan. Kalau crude oil-nya turun, nah itu sih nggak usah masalah, nggak usah kita cerita ya, pasti profit lah ya. Tapi yang jadi cerita ketika crude oil ini masih menanjak naik. Nah, sedangkan Anda biasanya ambilnya posisi sell nih kan, banyak kan pasti posisi sell. Nah, itu diperhatikan ketahanan dananya, jumlah lot, kemudian jaraknya. Kalau Anda berniat untuk averaging lagi, jarak diperhatikan. Nah, itu saran dari kami ya seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis untuk malam hari ini. Kita langsung saja terhubung dengan Ardiansah yang lagi ada di Bandung. Ya, Halo bro, Pak Rudi. gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Wah ini goalnya nih turunnya Wah, lumayan, panjang Pak. banget, sangat panjang banget. Kapan selesainya nih bro? Menarik-menarik, Pak, golnya. Nah, goalnya cukup menarik sekali dan biasanya kalau posisi rally turun nih pasti banyak ambil posisi buy biasanya seperti Iya, itu. Ataupun sell di crude oil itu kan ya. Crude oilnya bentar, Pak, menanjak bentar, naik. Pak. Ya. Oke, bagi teman trader yang barusan bergabung di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang, selamat bergabung. Baik yang ada di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa yang di channel YouTube diklik loncengnya, subscribe. Nanti kalau misalnya ada informasi dari kami, Anda akan mendapatkan informasi ada notifikasi di handphone Anda. Nah, seperti itu. Silakan untuk subscribe dan diklik loncengnya. Ya, Oke, bro. oke, Pak. Kita Ya, Pak. langsung menuju ke analisa teknikal. Sip. Ya, Pak. Ya, Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Semarang. Ya, seperti biasa nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Apalagi kita perhatikan ini cukup menarik marketnya. Walaupun di Rabu kemarin ada beberapa analisa kita nggak sesuai, tapi ada juga yang sesuai kalau kita perhatikan. Nah, nanti coba kita review kembali karena kalau kita perhatikan polanya berubah kembali, mulai dari indeks dolarnya dengan pound sterling USD semuanya berubah polanya. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan di ini crude oil ya. Indeks dolarnya kita perhatikan dulu indeks dolarnya karena lumayan besar pergerakannya selama 2 hari, mulai dari hari Rabu kemarin kalau kita perhatikan. Walaupun sebenarnya ini kenaikan indeks dolar ini sebenarnya masih ke area ini 97,64 targetnya untuk di indeks dolarnya. Itu kembali kemungkinan besar bermain lagi di area ini. Jadi kemungkinan besar di minggu depan itu di hari Senin itu pergerakan indeks dolar itu cuma berada di area ini.
Nah, karena di hari Senin itu kan di hari Selasa udah mulai masuk tanggal 1, biasanya awal bulan itu pergerakan yang nggak terlalu besar. Biasanya menunggu data rilis nanti di hari Jumatnya. Jadi kemungkinan besar polanya nanti berada di area ini nih. Jadi yang berlawanan dengan indeks dolar mungkin kita bisa manfaatkan untuk beberapa posisi ngebuy. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di goldnya dulu ya. Di gold ini kita Rabu kemarin kita buatkan 2 opsi ya untuk di goldnya. Kita buat opsi untuk goldnya kemarin yaitu buy stop dan sell stop. Yang dapat harganya kemarin itu pas di sell stopnya yang kita rekomendasikan nge-sell di 18.34 ini 18.34, stop loss-nya 18.40. Targetnya itu kemarin ini cuma sampai di 18.24 ya. Targetnya sini cuma ternyata dilewatan lagi sampai di harga sekarang 17.86. Makanya luar biasa penurunannya untuk di goldnya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini dari kalau kita perhatikan di time frame H1 memang nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan di daily-nya ini baru kelihatan polanya, arahnya mau kemana goldnya. Nah ini. Jadi yang posisi ini kita hapus saja. Jadi yang sempat kemarin nge-sell, pasang sell stop berarti ini yang kena ya, sell stopnya. Targetnya udah tercapai. Nah, untuk posisi goldnya ini masih cenderung mengejar harga. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar masih ke harga ini 17.7. Saya buatkan dulu. Nah, sebenarnya udah dapat sih ini. Targetnya ke 17.77, harga low-nya tadi di 17.80. Oh ya, kemungkinan besar cuma nyampe di sini nih untuk goldnya. Coba kita lihat kemungkinan besar kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya ini goldnya. Kita lihat di time frame H4-nya. Kita pakai garis line supaya kelihatan. Untuk posisi ini nanti tinggal kita lihat. Ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Coba kita lihat di M30-nya. Nah, ini kalau kita lihat udah disesuai. Tinggal dikit lagi nih. Untuk goldnya. Nah, nanti coba kita lihat 15 menit ke depan. Jika harganya berada di area ini 17.87, nanti coba kita nge-buy di area ini nih. Stop loss-nya di area ini 17.84, 17.87. Tinggal kita nunggu selesai dulu ini. M30-nya. M5-nya udah, M15-nya udah dapat. Coba kita lihat dulu. Sip. Oke, kita nunggu selesai dulu ini untuk kita manfaatkan posisi ngebuy-nya di malam ini. Kemungkinan besar itu di sini dulu di area ini untuk posisi goldnya di 17.90, nanti kembali ke harga 17.90. Lumayan nanti bisa kita manfaatkan ada sekitar 30-an pips lah. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di pound sterling ya. Nah, untuk posisi pound sterling, karena kemarin posisi buy stop kita nggak kena ya, yang pound sterlingnya. Kita pasang kemarin, kalau nggak salah buy stopnya di area ini. 35.200-an atau berapa, cuman nggak kena untuk buy stopnya. Karena langsung posisi pound sterlingnya ini drop ya. Kalau kita perhatikan kemarin harganya langsung drop. Ini kalau kita perhatikan ya, pound sterlingnya
Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini pound sterling kalau melihatnya sih ini cenderung masih menguat ya. Karena sebenarnya fokusnya ini masih dalam fase invalsnya sebenarnya ini. Makanya kemarin kita manfaatkan bukan untuk posisi buy limitnya ya, yang kita manfaatkan, tapi kita untuk posisi buy stopnya untuk mengetahui apakah fix kemarin untuk titip bottomnya. Dan ternyata nih hari ini masih lanjut. Karena sebenarnya kalau untuk kita posisi ngebuy, boleh sih kita mengobai di sini. Cuman jarak stop loss dengan area ordernya itu lumayan jauh. Kalau kita dari stop lossnya kita pasang di area ini, di 31, berarti harus sekitar 300-an pips. Terlalu besar volumenya kalau untuk kita order di posisi kemarin di area ini. Nah ini yang udah saya tandai, kemungkinan besar cuman bergerak di area ini nih. Nah ini yang jadi low-nya 3358. Tapi nanti coba kita lihat dulu untuk, nah ini masih sama sih polanya yang kemarin. Kita bisa manfaatkan untuk pasang posisi buy stopnya. Nah ini untuk posisi buy stopnya. Targetnya coba kita lihat dulu targetnya di H4. Nah ini kalau kita perhatikan targetnya. Nah ini kita kasih tanda dulu area posisi buy-nya 3433 karena kita harus buat ulang karena harga kemarin nggak kena ya. Kalau kita perhatikan TP-nya ini TP2 ini area untuk stop loss-nya. Bentar. Ini jadi polanya seperti ini. Nah, ini yang kemarin yang mana ya? Pound sterling. Nah, ini yang pound sterling kemarin posisi buy stop kita nggak kena ya. Coba kita buat ulang dulu. Ini cuma digeser aja kok ini. 34. Ini 3433. Tiga lima 12. 3599. Kita harus setup ulang karena posisi kita kemarin nggak sempat kena ya. Yang posisi buy stopnya. Ya, polanya seperti ini nanti. Kalau kita perhatikan untuk di pound sterlingnya. Ini saya buatkan dulu di
empat 33 kosong 1.333 di 3 TP1 di 1.35 12 kosong TP2 di 1.35 990. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini untuk di pound sterlingnya kita bisa manfaatkan nanti di area ini. Jadi yang posisi kemarin kan nggak sempat kena untuk buy stopnya. Nah, jadi kita rubah ulang untuk pound sterlingnya. Ini kita buat targetnya ulang. Kita ngebuy di area ini nih. Karena kalau saya melihatnya sih ini pound sterling masih cenderung sebenarnya mengalami kenaikan. Kemungkinan besar ini bergeraknya nanti di hari Senin. Jadi areanya tuh kemungkinan besar cuman berada di area ini nih. Di area posisi ini di TP1. Nanti coba kita lihat. Cuma saya buatkan sampai TP2-nya aja. Jadi seperti ini untuk pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di ini sambil jauh dari Pak Mulya untuk Euro USD-nya. Euro USD ini kemarin kita sempat, kalau sayang posisi kemarinnya kena stop loss-nya ya. Kalau Euro USD-nya ini kemarin nampak stop loss-nya. Cuman yang sempat kita buatkan kemarin buy stop-nya nggak kena ya areanya. Karena saya posisi itu masih posisi yang dari minggu lalu. Ini. Kalau kita perhatikan euronya ini sama, kemungkinan besar balik dulu, koreksi dulu dikit. Karena biasa di area ini sebenarnya sih. Kalau kita perhatikan. Melihatnya sih cenderungnya ke harga area ini nih. Untuk jadi ini yang kita buat kemarin, kita hapus saja dulu. Kalau kita perhatikan Pak, kemungkinan besar ini yang jadi bottomnya yang sekarang. Pak Mulya, ini jadi bottom di hari Jumat ini. Nanti coba kita lihat. Nah, kalau pola seperti ini sih nanti coba kita manfaatkan untuk posisi buy-nya aja. Ini. Kalau kita perhatikan ini apa? Risk reward-nya masuk sini. Iya. Ini range nggak terlalu besar sih pergerakannya nanti Euro USD. Kemungkinan besar bergeraknya cuma di area ini nih. Di hari Senin sampai hari Kamis. Sampai data rilis nanti lagi di VOMC di hari Jumat. Kemungkinan besar di 5 hari ke depan ini kita melihat Euro USD ini kecenderungan sideways tapi mengalami penguatan. Nah, kalau kita perhatikan. Sama ya kalau kita lihat di sini ya. Trading view-nya. Nah, ini yang menjadi penentunya untuk trading view-nya sebenarnya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita pakai garis lainnya. Kalau kita mau melihat area supply and demand-nya itu bagusnya kita pakai ini. Garis lain. Ini kan kelihatan polanya sebenarnya kalau kita pergunakan garis lain. Nah, jadi kemungkinan besar ini Euro USD-nya sama yang kita buat tadi. Bergerak lagi di area ini. Nah, ini kalau kita lihat sekarang di 1138 kemungkinan besar kembali lagi ke 1220-an. Nah, coba nanti kita manfaatkan untuk di area itu. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, nanti coba kita ngambil posisi buy-nya di area ini. Ambil stop loss-nya di harga terendah hari ini. Nah, ini sebenarnya yang jadi targetnya. Kalau kita lihat risk reward ratio-nya ini
hampir 1:2 ya kalau kita perhatikan. Nah ini kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di Euro USD-nya. Dan ini kemungkinan besar ini sampai minggu depan kalau kita perhatikan. Nah ini. Jadi Euro USD-nya seperti ini, kita menunggu ya sama dengan pound sterling pound sterlingnya tadi. Jadi saya buatkan, coba saya buatkan aja dulu. Ini. Nah ini kalau kita perhatikan. Jadi Euro USD buy stop 1.11580 SL di 1.1119. Ini stop lossnya sekitar 35-an pips ya untuk Euro USD-nya stop lossnya. TP1 1.11950 2 di 1.12200. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Nah, kemungkinan ini bisa kita manfaatkan ini karena kemungkinan besar ini market bergerak sampai minggu depan cuman di area ini nih. Di area TP1 TP2 kita. Nah, kemungkinan besarnya cuma di area ini nih pergerakannya nanti untuk di hari Senin sampai di hari Rabu atau Kamis. Karena kemungkinan besar nanti pergerakannya itu setelah Novan Peral atau pas di Novan Peralnya. Jadi seperti itu ya untuk Euro USD-nya. Selanjutnya ini untuk dari pertanyaan Ibu Agustin sama Pak Brian Winanta di YouTube. Sekalian langsung ini yang bertanya tentang gold dan oil. Sama-sama Pak Mulya. Coba kita lihat ya ini pertanyaan dari Ibu Agustin sama Pak Brian Winanta, gold dan oil. Coba kita kembali dulu di goldnya. Goldnya tadi kita udah bahasakan ya. Kalau kemungkinan besar ini kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya nanti di oh ya di M30 tadi ya. Oh ya. Coba kita lihat dulu ini pergerakan goldnya. Kemungkinan besar udah kita bisa manfaatkan. Ini stop loss-nya. Kayaknya ini kita nggak dapat ini. Kita lihat dulu. Nah, untuk goldnya sebutkan dulu ya. Waduh, kayaknya kita ketinggalan ini. Tapi nggak apa-apa, coba kita buat dulu. Buy gold harga 1.1787. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ini nggak terlalu besar pergerakannya ya. Untuk goldnya. SL 1.1784.300. TP saya buatkan dulu untuk goldnya. Karena ini saya lihatnya ini kemungkinan besar ini kita bisa manfaatkan. 1791.300 TP 2 18.05.00.
Nah, ini untuk di goldnya 1791 sama 1791 sama 1805 ini. Nah, sebenarnya untuk target goldnya, karena yang kemarin udah kena ya, yang sell stopnya, jadi kita buat ulang. Oh, kayaknya cepat sekali nih, kayaknya kita nggak dapat ini, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu pergerakannya. Ini stop loss-nya ini buy limit. TP1. TP2-nya. Terlalu cepat pergerakannya, karena sebenarnya biasanya kita manfaatkan ini posisinya. Nanti coba kita lihat lagi selanjutnya seperti apa polanya. Nanti tinggal kita pindahkan aja buy limitnya, misalkan nggak kembali ke harga ini. Nah, jika kena TP1-nya berarti kita rubah. Tinggal ini stop loss-nya aja nanti dipindahkan. Karena saya melihatnya ini kemungkinan besar ini paling bagusnya sih ini kalau nanti di jam 8 goldnya pindah di area ini nih di 1790, berarti kita bisa memanfaatkan posisi buy-nya nanti di area ini nih 1791, stop loss-nya tetap di 1785, targetnya itu ini 1804. Nah, ini dimanfaatkan aja, ini tinggal dikit lagi. Jadi seperti itu untuk goldnya ya, dari Ibu Agustin sama Pak Brian. Kita fokus ambil posisi buy-nya, Pak. Apalagi kalau misalkan nanti di jam 8 perpindahan candlenya berada di area ini nih 1790, bisa langsung di buy aja. Targetnya nih di 1804. Ini bisa jadi targetnya nih. Kemungkinan besar koreksi dulu ke harga ini goldnya. Nah, jadi seperti itu untuk posisi goldnya. Kita lanjut di, udah saya kirim tadi ya. Ya. Jadi siap-siap aja untuk posisi goldnya nanti di 1791 di jam 8 pada saat perpindahan candlenya. Oke, kita lanjut crude oilnya. Crude oil ini Abu Agustin ini Bu, kalau kita perhatikan kemungkinan besar kita skip dulu ya untuk crude oilnya ini. Nah, kalau kita perhatikan ini biasanya sih menunggu close weekly-nya kalau kita perhatikan. Ini crude oilnya. Nah, kalau kita sebenarnya kalau kita lihat, kita update kembali ya. Crude oil sebenarnya ini kita fokusnya sebenarnya masih posisi buy untuk di crude oil. Apalagi misalkan bulan ini Januari masih tutup di area ini 87 atau 87, 86 ini berarti minggu depan itu masih lanjut untuk posisi crude oilnya. Karena targetnya itu ini belum nyampe ya. Ini target pertamanya nih 91, 45 dan 104, 90 ini masih ke harga ini sebenarnya untuk crude oilnya. Kalau kita lihat dari time frame monthly-nya. Cuman karena kita nggak mungkin lah kita nge-buy di area ini, karena kita nge-buy di sini berarti stop loss-nya kita pakai stop loss candle monthly-nya. Berarti kita stop loss-nya di area ini nih 78. 78 buy-nya 87 kan lumayan ini, Bu. Nih. Makanya ya paling amannya sih kita tunggu aja, tapi secara jangka panjangnya ini masih ke 91. Nah, ini secara long term oil masih ke harga 9145 sampai 100
Nah, ini kalau kita perhatikan targetnya ini ya. Ini area-area targetnya kalau kita lihat. Nih, ke harga 91 sampai 95,90. Nah, jadi malam ini Bu Agustin kita wait and see aja dulu untuk crude oilnya. Walaupun secara jangka panjangnya ini masih ke 9145 kan 9593. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk crude oilnya. Nah, ini kan udah kita buatkan juga RTP-nya. Nah, ini. Ya, paling polanya sih seperti ini. Kita manfaatkan nih buy stop-nya seperti ini. Nah, ini saya coba buatkan untuk yang hari Seninnya aja. Coba kita lihat di H4-nya. Oh ya, H4-nya bisa kita manfaatkan. Nah, ini oil 8835. Untuk oilnya, coba kita lihat dulu. Nah, ini untuk TP-nya. Ini buy stop CLR minggu depan. Saya buatkan untuk hari Senin ya. Ini untuk buy stop ya hari Senin. Hari Senin tanggal 31 ya. 31 Januari. 88,55. SL 85,880, TP di 90. Nah, ini untuk crude oilnya saya buatkan untuk crude oil untuk posisi hari Senin tanggal 31 Januari. Nah, ini targetnya ke sini. Kemungkinan besar bukan malam ini. Nah, di minggu depan. Jadi mulai hari Senin dipantau aja crude oilnya. Break ini berarti kita masih fokusnya untuk posisi buy. Karena kalau kita lihat ini masih strong buy ya. Ini kalau kita perhatikan ini rapi. Ini rapi nih kalau kita perhatikan ini. Kalau kita pakai sudutnya ini di sudut 45 derajat ke atas ini berarti marketnya masih strong. Masih strong buy. Jadi seperti itu Bu Agustin untuk crude oil-nya. Lanjut, coba kita kembali dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Rino ke indeks dolarnya. Ya, indeks dolarnya Pak udah tadi ya. Targetnya paling ke indeks dolarnya ke harga ini. Habis itu balik ke area ini. Nah, ini area pergerakannya kalau kita perhatikan. Untuk crude oil. Nah, ini kemungkinan besar ini sampai di tanggal 4, tanggal 3, tanggal 4. Ini. Berarti masih mencoba untuk naik bro ya? Iya Pak, paling bisa cuma sampai di sini di 9764 habis itu balik ke harga ini. Oh, bolak-balik sideways. Iya. Ya ini kalau kita perhatikan.
Ya, kemungkinan besar ke harga area ini dulu. Nah, nanti bergerak di area ini. Kalau kita perhatikan polanya kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di crude oil. Nah, ini yang pola yang kemarin kelihatan. Makanya ini agak lumayan sideways-nya kalau kita perhatikan kemarin agak lumayan. Makanya pada saat break ini lumayan besar volumenya. Jadi di minggu depan itu kemungkinan besar itu di data rilis Novanferal kalau kita sinkronkan dengan kalau misalkan sesuai dengan teknikalnya berarti kemungkinan besar nanti di tanggal di tanggal 5 itu market indeks dolarnya ini melemah. Jadi makanya tadi kita fokus untuk posisi buy di Euro USD, Pound Sterling dan beberapa yang berlawanan dengan indeks dolar. Jadi seperti itu Pak Rino, paling kenaikannya paling di 97 ini. Nah, paling DX. Sembilan 97,64. 9655. Nah ini. Kalau kita perhatikan indeks dolarnya kemudian besar ke harga ini, habis itu balik ke harga ini 9655 selanjutnya. Jadi harap hati-hati ya. Jika melihat posisi market seperti ini, kalau kita lihat ini salah satu juga kalau kita harus perhatikan. Nah, ini kan kalau kita bisa lihat ini bisa dilihat sudutnya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sudutnya ini di atas ini di sekitar 70-an derajat. Biasanya market di atas 60 derajat itu kembalikannya juga cepat. Makanya harap hati-hati market yang marketnya seperti ini nih polanya. Ini biasanya agak berisiko nih cepat kembalikannya. Makanya tadi kita di yang beberapa indeks yang berlawanan dengan dolarnya kita cenderung untuk posisi buy-nya. Jadi bisa saja juga pembalikannya itu di sini. Nah ini polanya hampir ini 70 derajat, kemungkinan besar polanya sama. Ini 70 derajat. Nah, kemungkinan sama juga. Makanya kalau kita perhatikan kemungkinan besar itu di nanti di Jumat depan itu misalkan sebelum Novanferalnya harga masih di area ini, berarti kemungkinan besar itu di Novanferalnya indeks dolarnya melemah. Jadi harap dicatat aja untuk pola seperti ini. Market yang di atas 60 derajat hati-hati, biasanya pembalikannya juga besar. Minimal dia itu setengahnya, setengah harga. Jadi kalau kita pakaikan Fibo retracement-nya dari sini bottom ke topnya, ini 30%-nya saya di sini nih, 9655. Ini minimal dari area ini nih, pemantulannya. Nah, ini biasa ini kalau kita belajar hukumnya, ini hukumnya seperti itu. Biasanya pemantulannya di 30-50% dari kenaikannya. Jadi harap hati-hati untuk posisi ini untuk indeks dolarnya. Ya, mungkin seperti itu Pak Rino. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu goldnya. Dari goldnya kita pasang di harga berapa ya? Kita lihat M30-nya. Ya, menarik ini goldnya nih. Mudah-mudahan kita bisa diberi ini untuk kesemanfaatan. Oke, goldnya. Coba saya buatkan. Oke. Saya buat ulang ya untuk goldnya. Ini bisa disetting ulangin untuk goldnya. Posisi nggak apa-apa. Lihat aja dulu goldnya. Oke, kita lanjut. Apalagi ya. Oh, pound sterling yen. Nah, ini pound sterling yen ini udah masuk ya posisi yang kita bahasakan kemarin di hari Rabu bahwa siap-siap nanti di hari Kamis untuk posisi buy-nya. Ini udah masuk ya area buy-nya kalau kita buatkan.
154,50. Yang mau posisi ngebuy ini pound sterling bisa. Tinggal stop loss-nya aja nanti di ini. Ini kalau kita perhatikan berarti, oh iya, berarti stop loss-nya masih sama. Ini masih sama ya, yang kemarin. Ini yang kita buat. Buy-nya di 154. Ini saya buatkan ulang aja. Nah, ini untuk saya buatkan ulang dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini jadi targetnya nih ke sini nih. Sebenarnya yang pasang buy stop udah kena sini harganya nih. Tapi yang belum masuk nanti saya buatkan ulang ya. Stop loss saya buat di area. Nah, untuk stop loss-nya. Nah, buy stop GBP JPY. Karena kalau kita perhatikan beberapa market belum bisa kita entry di harga sekarang. Kemungkinan besar yang bisa nanti di gold. Coba kita lihat pas mendekati jam 8. Pas open market New York-nya. Buy stop GBP JPY di 154,980 3.700 TP di 56.600. Nah, perlu diingat pound sterling ini hampir sama dengan pergerakan gold ya. Lumayan besar juga range pergerakan hariannya. Makanya kita buatkan TP-nya ini rata-rata di 100-an pips karena pergerakannya hampir sama dengan goldnya. Ya, cuman kalau kita lihat paling di area ini. Habis itu ke ini. Nah, untuk posisi pound sterling yen-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang kita buat kemarin udah masuk ya. Yang kita buat kemarin. Bukan gold. Nah, ini. Nah, ini yang kita buat kemarin waktu di hari Jumat. Jadi masih sama ya. Ini tinggal diikutin aja. Targetnya ke sini 56, 57. Jadi siap-siap aja dengan di harga, jika kembali ke harga high yang tadi, high daily-nya, berarti kita siap-siap posisi buy-nya di situ. Targetnya ke sini 56,60 itu sekitaran ini. Nah, ini nih targetnya, harga area ini nih yang kita buat tadi. Ini nih targetnya. Jadi kemungkinan besar polanya seperti ini nih untuk pound sterling yen-nya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu, coba kita melompat ke indeks ya. Nasdaq. Nasdaq-nya coba kita lihat dulu Nasdaq-nya di weekly terlalu besar. Oh ya, weekly-nya. Ya, kemungkinan besar sampai di sini nih. Kalau kita lihat untuk di Nasdaq-nya di weekly-nya ya harga area ini nih. Nanti balik lagi bermain di harga ini nih. Nah, ini. Nah, ini.
di 13532. Jadi untuk di Nasdaq-nya ini siap-siap buy nanti di ini. Satu tiga 532. Nah, ini. Nah, nanti siap-siap buy di area ini untuk Nasdaq. Nah, untuk penempatan stop loss-nya nanti coba kita lihat jika harganya berada di area ini. Kita belum bisa buat untuk penempatan stop loss-nya. Siap-siap buy aja di harga ini. Sekarang di 1386, 1353 ya, sekitar 30-an pips lagi pergerakannya untuk Nasdaq-nya. Lanjut di Hang Seng. Hang Seng-nya ini kalau kita perhatikan ini jadinya head and shoulder ya. Makanya ini bolak-balik. Yang kita buatkan kemarin kemungkinan besar cuma nyampe di sini. Habis itu drop. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi ini udah sesuai semua ini. Kalau kita pakai wave-nya ini udah selesai wave 5-nya, 4-nya. Berarti ini jatuhnya lagi koreksi. Nah, ini berarti 1, 2, 3. Nah, ini targetnya lagi ke sini nih. Nah, wave-nya habis itu koreksi lagi. Nah, berarti ini udah selesai. Berarti nanti siap-siap buy lagi di area ini nih. Coba kita cari dulu area TP-nya. Untuk stop loss-nya ini. Nah, ini nanti polanya seperti ini. Jadi kita pasang buy limit sini. Nah, ini kalau kita lihat ini buat wave lagi. Ini udah Nah, ini yang suka posisi buy dan yang suka transaksi di Hang Seng siap-siap nanti di area ini dikit lagi nih. Head and shoulder bro ya itu Iya Pak, jadi patternnya ya. banyak. Iya, jadi head and shoulder. Habis head and shoulder buat lagi gelombang yang pola seperti ini. Tinggal kita lihat aja. Hai, perlu diingat jangan langsung buy ya posisi di sini. Kita menunggu konfirmasi yang belajar pola candle, belajar di sini lihat di pembentukan pola candlenya di area ini nih. Untuk konfirmasi posisi buy limit kita. Dua tiga 240 SL di 2300 TP di 23700. Nah, ini untuk Hang Seng-nya. Yang besar polanya seperti ini. Kita pakai stop loss kecil aja. Lanjut S&P kita S&P-nya masih di area ini nih. Kita buatkan kemarin juga sell limitnya di area ini nih ya, targetnya ke sini tapi ternyata masih lumayan besar. Drop-nya masih jauh. Begitu kita hapus saja yang kemarin. Ya. Ya, paling berada di area ini dulu nih.
Nah, paling berada di area ini pergerakannya nanti untuk S&P-nya. Oke, kita lanjut. Pound sterlingnya sudah ya. USD Kanada. USD Kanada ini masih cenderung ya kalau kita perhatikan masih sepertinya ini masih ke, nah ini targetnya ini USD Kanadanya. Sebenarnya kalau kemarin sempat buatkan nih 2780, ternyata di break lagi 2780, berarti targetnya sekarang lanjutnya ini nih di 2830. Tinggal sedikit sih sekitar ini ke sini, habis itu drop lagi ke sini nih. Nah, nanti ini bermain di area ini nih sampai parallel di hari Jumat depan. Ya, seperti itu untuk di USD Kanadanya. Oke, coba kita lihat dulu goldnya. Jadi itu ada beberapa yang sudah disebutkan ya tadi. Tinggal dipilih aja yang mana yang sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak perlu di entry semua. Sebenarnya kalau kita sebagai trader itu sebenarnya itu maksimal 2 atau 3 pair sebenarnya yang kita transaksikan, itu aja yang terus diulang-ulang. Nah, ini goldnya ini. Nah, tinggal kita lihat. Goldnya kita buat ulang dulu ya untuk goldnya. Coba kita lihat. Kita setting ulang dulu goldnya. Ini jadi targetnya, saya buatkan dulu. Jadi kita ubah. Jadi perlu diingat selalu ya, jika tidak sesuai dengan skenario pertama, kita coba buat plan B-nya untuk goldnya. Ini targetnya seperti ini ya untuk goldnya. Saya buatkan dulu gold, pending order, buy stop 1790 poin. Nah, karena ada split kita tambah ya 1790.900, karena gold ini ada spreadnya 4, stop lossnya di 84.300. Diperhatikan ya komanya kalau untuk goldnya 1804. Nah, ini kita pasang nih ya. Ini untuk posisi goldnya kalau kita perhatikan. Ini M30. Nah, nanti. Nah, ini. Kita siap-siap untuk ini. Nah, seperti ini untuk posisi goldnya. Jadi kita malah ada posisi buy stop ya untuk goldnya. Mudah-mudahan kena sebentar untuk posisi goldnya. Jadi seperti itu karena waktu juga membatasi. Cuma kita ada waktu 1 jam. Jadi seperti itu analisa kita malam ini. Jadi perlu diingat, nggak perlu semua ditransaksikan. Fokus buat jurnal tradingnya masing-masing. Maksimal 2 atau 3 pair aja yang ditransaksikan. Mungkin seperti itu Pak Ardi. Ya, oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Berarti ini kita yang goal ini pending bro ya, buy stop Pending ya. Pak, ya buy stop yang di harga top apa tadi, di harga high 30 menitnya Oh, 1790. Oke, beberapa instrumen juga sudah kita analisakan. Tadi juga sudah ada yang di entry belum bro? Belum Pak, ini baru ya, ini yang limit ya. masuk harga sama yang mendekati juga ini sebenarnya di apa, di
pound sterling yen. Nah, ini yang mendekati juga pound Oh sterling iya, yen nih. iya. Menarik, Pound menarik. sterling yen dengan gold. Sebenarnya sih yang kalau sudah entry di kemarin, berarti ini tinggal dilanjutin aja. Di hold ya. Ya di hold kalau yang belum sempat entry. Oke deh. Oke, saya rasa teman-teman trader juga nasabah GK Invest juga sudah mengamati tadi kita jalannya live trading ya. Jadi tidak semuanya harus Anda entry. Pilih salah satu atau salah dua atau sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, gitu kan. Soalnya tadi kita analisanya banyak sekali beberapa instrumen. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di channel YouTube. Terima kasih sudah selalu setia melihat live trading bersama GK Invest cabang Semarang di hari Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 7 malam. Oke, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Bro Ardiansah. Terima kasih untuk Sama-sama Pak Rudi. semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri untuk live trade pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di live trade di minggu depan, di hari Rabu dan hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy weekend. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.